Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita bahas soal ya tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, ini caranya, cara membuka videonya. Kamu baca soal dulu, kemudian dicoba dijawab. Jika tidak berhasil ataupun berhasil, nanti coba dicocokkan dengan jawaban buat ya. Jadi jangan langsung ke jawaban. Oke, ini kita punya ketahui keliling segitiga ABC sama dengan 70 cm. Nah, kemarin soal ini sudah Ibu kasih di grup. Ada yang mungkin sudah berhasil menjawab ya. Panjang AC adalah 2 cm lebih dari panjang AB. Panjang BC adalah 6 cm kurangnya dari panjang AC. Jika X menyatakan panjang AB, Y menyatakan panjang BC, dan Z menyatakan panjang AC, maka panjang sisi-sisi segitiga tersebut adalah ya. Jadi kalau misalnya belum terbayang, coba digambarkan dulu segitiganya. Segitiga. Kita segitiga ABC, ABC, A, B sama C ya, sudut-sudutnya. Di mana panjang AC-nya 2 cm lebih dari panjang AB. Berarti AB-nya, kemudian panjang BC adalah 6 cm kurangnya dari panjang AC. Berarti jika X menyatakan, sini ada ya, jika X menyatakan panjang AB, berarti AB-nya itu X. Jika X menyatakan panjang AB, Y menyatakan panjang BC, ya ini Y, dan Z menyatakan panjang AC, ini Z. Maka panjang sisi-sisi segitiga tersebut adalah, jadi pertanyaannya adalah panjang sisi-sisi segitiga tersebut. Berarti yang ditanya adalah X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Baik, di sini panjang AC itu tadi adalah Z ya, adalah 2 cm lebihnya. Jadi kalau 2 cm lebihnya si Z tadi, jadi si Z itu 2 cm lebihnya dari panjang AB. Berarti 2 tambah X atau 2 kali X. Kalau lebih, itu lebihnya itu berarti ditambah ya. Jadi Z itu adalah 2 tambah X. Ini persamaan pertama yang kita peroleh ya. Jadi kita dapatkan modelnya ya. Modelnya. Kemudian panjang BC atau Y tadi adalah 6 cm kurangnya dari panjang AC. AC tadi Z, berarti Y itu 6 cm kurangnya dari Z. Makanya Y itu adalah 6 cm kurangnya dari Z. Berarti Z-nya dikurangi 6. Ya. Misalkan kalau 2 itu kan 6 kurangnya dari 8. Kan? Jadi 2 itu sama dengan 8 dikurang 6. Kemudian ada lagi persamaan yang lain yang bisa kita buat. Oh, ada ya. Dari kalimat pertama ini kita bisa buat persamaan keliling segitiga. Keliling itu kan penjumlahan sisi-sisinya. Ya. X tambah Y tambah Z. Itu yang keliling. Berarti kelilingnya adalah X tambah Y tambah Z itu adalah 70. Satuannya nanti aja dibuat ya, karena kita menghitung. Baik, nah ini 3 persamaan yang kita peroleh. Ini persamaan pertama, ya, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Nah, mari kita selesaikan persamaan ini untuk mencari X, Y, Z-nya. Jika modelnya seperti ini, atau sistem persamaannya seperti ini, maka jadi kita kan tidak mempunyai bentuk lengkap ya. Di sini kita punya persamaan Z sama dengan Y sama dengan, maka ini lebih enak kita selesaikan pakai substitusi. Ya. Siapa yang disubstitusi? Nah, yang disubstitusi adalah
dua variabel yang apa ya, yang kita pertahankan dulu ya. Yang kita pertahankan adalah yang munculnya di sini kebetulan Z-nya muncul 2 kali ya. Jadi yang 2 kali ini kita pertahankan. Jadi variabel lain kita misalkan dengan ini ya. Jadi persamaan Y sama dengan Z kurang 6 kita biarkan. Yang kita manipulasi yang ini saja. Z sama dengan 2 tambah X, berarti dari sini kita punya bahwa X-nya adalah Z kurang 2 ya. Atau kalau X-nya kita pindahkan ke sini, min X sama dengan 2 kurang Z. Atau boleh juga kita sebut X-nya sama dengan, kita tinggalkan X-nya di sini, Z kurang 2. Z kurang 2. Ya, bisa kalian mengikutinya sampai sini. Hanya pindah ruas saja ya. Seperti ini persamaan pertamanya. Oke, persamaan pertama, persamaan kedua, dan kita substitusikan ke persamaan ketiga. Jadi X tadi Z kurang 2, berarti X-nya kita ganti dengan Z kurang 2. Ditambah Y-nya kita ganti dengan Z kurang 6. Jadi Z kurang 6. Z-nya diganti dengan apa? Tidak usah ya, karena yang lain sudah diubah ke Z, maka Z-nya harus bertahan. Z sama dengan 70. Oke. Z kurang 2 tambah Z kurang 6 tambah Z. Z tambah Z tambah Z ya, yang sejenis dijumlahkan, berarti 3Z min 2, min 6, utang 2, utang lagi 6, jadi utang 8 sama dengan 70. Berarti 3Z sama dengan 70 tambah 8 ya. 78. Z sama dengan 7 bagi 3, 2, sisa 1, 26 ya. Maka panjang sisi Z-nya adalah 26. Yang ditanya apa? Sisi-sisi segitiga, berarti baru dapat sisi Z atau sisi AC. Nah, sisi lainnya kita masukkan kita substitusikan ke persamaan yang lain. Z, misalnya untuk mencari X, berarti ke persamaan 1 kita substitusikan. Ya. Dari persamaan 1 tadi kita punya X sama dengan Z kurang 2. Z-nya tadi kita udah ketemu 26 kurang 2. Sama dengan 26 kurang 2 jadinya 24. Oke, ketemu X-nya 24. Y kita substitusikan ke persamaan 2. Y sama dengan Z kurang 6. Berarti Y sama dengan Z-nya tadi 26 sama dengan 20. Oke, jadi panjang sisi-sisi segitiga. Ini ya, di bawah panjang sisi segitiga. Ini titik 3 ini artinya kesimpulannya. Sisi segitiga AC tadi Z ya, AC-nya sama dengan 26, BC itu tadi 20 cm ya, jangan lupa udah kesimpulan jawaban ini. Kemudian AB tadi X-nya kita ketemu 24 cm. Oke. Ini ya persamaan kita. Oke, mau dipahami dulu apa, di pause dulu, diulang-ulang ya. Ibu lanjut ke persamaan kedua. Ke soal kedua. Bu Sari mempunyai uang pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, dan 20 ribuan. Jumlah uang tersebut adalah 160 ribu. Uang pecahan 10 ribuan, 6 lembar lebih banyak daripada uang pecahan 5 ribuan. Banyak lembar uang pecahan 20 ribuan, 2 kali banyak lembar uang pecahan 5 ribuan. Banyak lembaran uang 5 ribuan adalah, nah ini pusingnya kayak mana memasukkannya ke persamaan matematika ya. Oke, pause dulu, dicoba sendiri, nanti setelah bisa ataupun tidak bisa baru kamu lanjutkan membuka videonya ya. Oke, banyaknya lembaran uang 5 ribuan adalah, jadi kamu kalau bingung mau memisalkan apa, kamu lihat dulu soalnya. Di sini pertanyaannya adalah banyaknya lembaran uang 5 ribuan.
Berarti yang ditanya adalah banyaknya lembaran uang. Ya. Maka yang dimisalkan itu adalah ya banyaknya lembaran uang ini. Tadi uangnya ada 5 ribuan, 10 ribuan, dan 20 ribuan. Berarti boleh kita misalkan banyaknya banyak lembaran 5.000. Itu yang ditanya ya. Kita misalkan dengan X. Karena yang ditanya itu yang akan kita jadikan variabel. Kemudian banyak lembaran, berapa lagi? 10.000 ya. 10.000 itu yang kita misalkan dengan Y. Dan 20.000. Banyak lembaran 20.000 itu yang kita misalkan dengan Z. Jadi sekali lagi, kalau bingung mau memisahkannya itu yang mana, kamu lihat soalnya apa. Di sini soalnya banyaknya lembaran uang 5 ribuan. Berarti uang lembaran 5 ribuan adalah salah satu pemisalan yang akan kita buat. Nah, kebetulan karena ada 3 uang, ya udah berarti yang lembaran 5 ribuannya itu X, kita buat. Yang 10 ribuannya kita buat Y, dan yang 20 ribuannya kita misalkan Z. Mau ABC juga boleh, ya, tidak mesti X. Nah, sekarang baru kita buat, ini baru pemisalan ya. Pemisalan, baru pemodelannya, atau ya, modelan matematikanya. Sehari ini sudah ya, ini nanti pemisalan. Jumlah uang tersebut adalah 160.000. Jumlah uang itu berarti adalah jumlah uangnya ya. Berarti apakah X tambah Y tambah Z? Bukan ya, X, Y, Z itu lembaran uangnya. Jadi jumlah uangnya itu adalah 5.000 kali X ya. Bukan X tambah Y tambah Z sekali lagi ya, tapi 5.000 X tambah 10.000 Y tambah 20.000 Z. Itu yang sama dengan 160.000. Kenapa bukan X tambah Y tambah Z, Bu? Ya, bukan. Karena X ini lembaran uang. Jadi kalau misalkan uangmu 5.000, misalkan uang 5.000-nya ada 2 lembar. Kemudian 3.000-nya ada 3 lembar. Kemudian uang 4.000-nya ada 7 lembar. Maka banyaknya uang yang kamu dapatkan, yang kamu punya itu gimana? Apakah lembarannya ini dijumlahkan? Atau banyak uang atau mata uangnya yang dijumlahkan? Bukan ya? Masing-masing dikali 5.000-nya dikali 2. Ya kan? Ditambah 3.000-nya dikali 3. Ditambah 4.000-nya kali 7. Nah, segitulah uang yang kamu miliki. Betul kan? Makanya pemodelan kita adalah seperti ini. Jadi bukan X tambah Y tambah Z ya. Atau bukan 5.000 tambah 10.000 tambah 20.000. Tapi hasil perkalian banyak uang dengan hasil perkalian nilai uang dengan banyak lembarannya. 5.000 dikali X tambah 10.000 kali Y tambah 20.000 kali Z. Ini yang 160.000. Oke. Kemudian uang pecahan 10 ribuan berarti 10 ribuan tadi uang lembaran uang 10 ribuan tadi ini ya, Y ya. Uang pecahan 10 ribuan 6 lembar lebih banyak daripada uang pecahan 5 ribuan. Jadi ini 6 lembar. Jadi dia bicarakan lembaran berarti kembali lagi ke X, Y, Z. Pecahan 10 ribuan tadi Y. Oke, ini persamaannya masih bisa disederhanakan ya. Ini persamaannya masih agak besar angkanya. Jadi ini kita bagi-bagi dulu biar sederhana itu. Ini sama-sama dibagi berapa ini bisa? Bagi 5.000 bisa ini ya. Bagi 5.000. Jadinya kita punya X tambah 10.000 bagi 5.000 itu berarti 2 ya. Ditambah 20.000 dibagi 5.000 4. Bagi 5 160 bagi 5 berarti 160 kali 2 bagi 10 32. Ini persamaan pertama yang kita punya. Nah, baru kita lihat ke soal selanjutnya. Uang pecahan 10 ribuan.
6 lembar, ini koma ya, jadi uang pecahan 10 ribuan itu 6 lembar lebih banyak dari uang pecahan 5 ribuan. Berarti si Y sama dengan 6 lembar lebih banyak, berarti 6 ditambah pecahan 5 ribuan, 6 ditambah X, lebih banyak itu ditambah ya. Sama kedua, dan banyak lembaran pecahan 20 ribuan, berarti Z itu adalah 2 kali. Nah ini 2 kali, kalau 2 kali berarti ya 2 dikali dengan banyaknya lembar uang pecahan 5 ribuan, 2 dikali X ya. Coba balik ke soal yang tadi, kalau yang tadi lebih banyak, kalau ini 2 kalinya. Kalau 2 kalinya ya tentu 2X. Ini sama dengan persamaan ketiga. Oke. Dapat 3 persamaannya seperti ini. Nah, kalau kita dapat Y sama dengan sesuatu, Z sama dengan sesuatu, ini kita selesaikan lebih cepat pakai substitusi ya. Karena kalau eliminasi bentuknya ini nggak lengkap. Harus kita lengkapkan dulu. Oke, mana yang kita misalkan? Yang kita pertahankan deh, yang mana yang kita pertahankan? Yang kita pertahankan itu adalah yang muncul di semua persamaan. Ini yang muncul di semua persamaan adalah X ya. X berarti ini Y-nya sudah dalam X, Z-nya sudah dalam X ya. Berarti kita tinggal substitusi. Kita tinggal substitusi. Persamaan pertama tadi X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 32. Oke, berarti X-nya kita pertahankan. Tambah 2Y. Y-nya tadi 6 tambah X, berarti 2 kali 6 tambah X. Ditambah 4Z. 4Z berarti 4 kali 2X ya, karena Z-nya 2X. Ini yang sama dengan 32. Berarti kita punya X ditambah 12 ya. Kali ke dalam ditambah 2 kali X, 2X. Ditambah 4 kali 2X, 8X. Ini sama dengan 32. X sama X tambahkan X, 2X, 8X. Jadinya 1, 2, 3, tambah 8, 11X ya. X tambah 2X plus X sama dengan 32 kurang 12. Oh ini tadi, ini soalnya sudah ibu revisi kemarin ya. Bukan 6 lembar, tapi ini 5 lembar. Maaf, ini bukan 6. Ini kita ganti ya, ini 5. Nah, berarti di sini mana ini? Ini 5 tambah X ya. Karena kalau pecahan ini nggak dapat hasilnya, ini 5 ya. Memperbaiki soalnya, jadi itu 5 lembar lebih banyak, bukan 6 lembar. Oke, X tambah 2 kali 5 ini 10 ya. Kemudian 2 kali X, 4 kali 2X. Oke, sekarang kita jumlahkan X tambah 2X tambah 8X, jadinya 11X tambah 10. Oke, tentu. Tambah 10 ya, sama dengan 32. Jadi 11X sama dengan ini 32 kurang 10. 32 kurang 10 berarti 22 ya. X-nya adalah 2 lembar. 22 bagi 11 ya. Kemudian Y-nya
tambah X berarti 5 tambah X. 5 tambah 7 lembar. Oke, kemudian apa lagi Z ya? Z-nya sama dengan 2X. Berarti sama dengan 2 kali 2. Ini kenapa jadi kayak gini nih? Nyambung-nyambung tulisannya. Sama dengan ini 2 kali 4. Oh, 2 kali 4. 2 kali 2. 2 kali 2 jadinya 4 gitu ya. Ini sama dengan 2 kali 2 jadinya 4 lembar. Jadi nanti kalian sebutkan di sini kesimpulannya. Banyaknya lembar 5 ribuan itu adalah 2, banyaknya lembaran 10 ribuan itu 7, dan banyaknya 20 ribuan itu 4. Coba dicek, 20 ribu kali 4 itu 80 ribu. Kemudian 10 ribu kali 7 itu 70 ribu. 5 ribunya 2. 2 kali 5 ribu itu 10 ribu. Pas ya. Pas. Baik. Kita stop dulu sampai di sini. Soal selanjutnya. Namun sebelum kita lanjut, Ibu ingin yang sudah sampai ke tahap ini coba dituliskan di grup Telegramnya namanya, tapi dalam urutan terbalik. Misalnya namamu Nadia, ya, Nadia. Maka di Telegram, ya, di grup Telegram ya langsung dituliskan. Berarti A, Y, D, A, N. Kemudian lihat jam, misalnya sekarang jam 7.45, berarti kamu buat Aiden 7.45. Oke, ya, yang sudah sampai ke sini, ke instruksi ini tolong dibuatkan di grup Telegram. Ya, biar Ibu tahu berapa orang yang serius melihat video yang Ibu berikan. Baik, silakan di-pause dulu video ini ya. Sekali lagi, misalkan namanya Nadia, maka tulis dibalik A, Y, D, A, N, ya, dibalik huruf-hurufnya, kemudian buat jam berapa kamu membaca instruksi ini, misalkan 7.45. Kamu buatkan seperti ini di grup Telegram. Nanti yang nggak baca itu bingung tuh, ini yang ngapain nih teman-teman pada nulis seperti ini. Ya, silakan. Oke, kita lanjut dengan soal ketiga. Sebuah toko alat tulis menyediakan spidol aneka warna. Perbandingan antara banyak spidol biru dan merah adalah 3:4. Perbandingan antara spidol merah dan hitam adalah 4:5. Jumlah ketiga jenis spidol tersebut adalah 420 buah. Maka banyaknya masing-masing spidol adalah. Oke, kalau bertemu soal cerita, berarti yang pertama kamu harus lakukan adalah dengan memisalkan, ya. Misalkan berarti apa yang dimisalkan? Nah, kalau bingung mau memisalkan apa, lihat soalnya. Yang ditanya apa? Apa yang ditanya? Banyak masing-masing spidol, ya. Berarti
Yang dimisahkan itu adalah ya banyak masing-masing spidolnya. Oke. Adek, jangan bersuara, Dek. Adek, jangan bersuara. Oke, berarti banyak masing-masing spidolnya. Maaf ya, ada gangguan. Berarti banyak masing-masing spidolnya. Itu yang dijadikan sebagai variabel. Variabel. Berarti yang kita misalkan adalah banyak masing-masing spidol. Banyak masing-masing spidol. Itu yang pertama spidol merah. Banyak spidol merah. Jadi pemisahannya ya. Model pemisahan dulu. Banyak spidol merah. Itu adalah misalkan A ya. Banyak spidol apalagi biru. Itu kita misalkan dengan B. Kemudian ada lagi spidol hitam. Banyak spidol hitam. Kita misalkan dengan C. Jadi sekali lagi yang dimisalkan itu adalah lihat di soalnya. Di soal yang ditanya banyak masing-masing spidol. Berarti itulah yang kita misalkan. Oke, banyak spidol merah A. Nah, di sini baru kita buatkan modelnya. Perbandingan antara banyak spidol biru dan merah. Biru tadi B, merah itu A. Kalau perbandingan itu kita pakai per ya. Berarti biru dibanding merah itu adalah 3:4. Ini persamaan pertama. Kemudian perbandingan antara banyak spidol merah, berarti A dengan hitam. Hitam itu berarti C ya. Itu adalah 4:5. Persamaan kedua. Dan diketahui banyaknya ketiga spidol itu adalah 420. Berarti A tambah B tambah C itu sama dengan 420. Ini persamaan ketiga. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, cara yang paling mudah juga masih pakai substitusi ya. Karena di sini tidak lengkap bentuk persamaan sistem persamaan linear 3 variabelnya. Nah, apa yang kita pertahankan? Yang kita pertahankan itu adalah yang munculnya di ketiga persamaan. Mana yang muncul di ketiga persamaan? A, B, atau C? Ya, jawabannya A ya. Ini A di sini ada, di sini ada, di sini juga ada. Maka itu kita pertahankan. Berarti variabel yang lain itu kita jadikan dalam A. Oke. Caranya gimana? Ini A kita pertahankan. Kita punya tadi B per A sama dengan 3/4. Maka persamaan 1 itu kalau kita manipulasi berarti B-nya adalah dikali silang ya. A-nya dikalikan ke sebelah itu jadi kali. Jadi B sama dengan 3/4 dikali A. Ini persamaan pertama ya. Jadi A-nya pindah ruas jadi kali karena di sini batu. Nah, kemudian di sini kita mau tahu C-nya sama dengan ya. Nah, biar gampang dibalik aja. Kalau A di atas, C di bawah. Kalau C-nya kita jadikan ke atas, C per A, ini persamaan 2. Oke. Berarti kalau A per C sama dengan 4/5, maka kita punya C per A sama dengan 5/4. Persamaan pecahan seperti itu. A per C sama dengan 4/5, maka C per A jadinya 5/4. Maka kita punya bahwa C-nya adalah tinggal kali silang A-nya ya. 5/4 A. Nah, ini persamaan kedua. Kita substitusikan 1 dan 2 ke persamaan ketiga. Jadi ini kita punya A-nya tadi kita pertahankan. B-nya itu jadi 3/4 A ya. Tambah C
C-nya 5/4A sama dengan 400. A ditambah 3/4 tambah 5/4 jadinya 8/4 ya. 8/4 ini nggak usah dijadikan perempat juga yang ini, karena 8/4 ini bulat hasilnya 2 ya kan. 8/4 kan 2. Jadi A tambah 2A, jadinya 3A sama dengan 420. Maka kita peroleh A-nya 42/3 itu 42/3 14 ya. A-nya 140. B-nya iya ya. Ya 140. B-nya itu 3/4A. B-nya kita masukkan ke persamaan 1 kan. B-nya 3/4A tadi. 3/4 dikali 140. Ini 4. 140 bagi 4 ini dapat 35 ini. 3 kali 35. 3 kali 5 itu 15. 1. 3 kali 3 9 tambah 1 10. C-nya itu 5/4. 5/4A. Oke. 5/4 dikali 140. Ini tadi habis ya. 140 bagi 4. 35 ya. Berarti 5 kali 5, 5, 25, simpan 2. 5 kali 3, 15 tambah 2, 175. 175. Oke, ini dia ya. Nanti kamu buatkan di kesimpulan. Banyaknya spidol merah sekian, banyaknya spidol biru sekian, banyaknya spidol hitam sekian. Oke, sampai di sini soal-soal kita. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ya.